Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pusaka Jaya, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kita bisa berkumpul untuk mengadakan atau menghadiri acara penyebaran budaya positif. Pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Ibu Fakih. Sebelum acara penyebaran budaya positif, untuk pembukaan marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Dan untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta Ibu CGP yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah kita semuanya berkumpul kembali untuk mengikuti yaitu penyampaian materi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dari Ibu CGP ini ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa diaplikasikan di lingkungan pendidikan SDN Pusaka Jaya ini khususnya. Mudah-mudahan ilmunya berkah, pendidikan yang ada di kita ini menjadi meningkat dalam pembelajarannya, karena mereka itu merupakan adalah pendorong untuk perbaiki kurikulum Merdeka.
Mudah-mudahan mereka bisa saling kolaborasi dengan pembelajaran kita akan lebih baik dan kerja guru-guru lainnya pun akan lebih baik. Mereka merupakan motor penggerak untuk perbaikan pembelajaran yang ada di Satuan Pendidikan SDN Pusaka Jaya. Semoga semuanya diberikan kesempatan, ilmunya bermanfaat, lebih semangat lagi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Rupanya dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang kali ini mempersilahkan saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, perkenalkan nama saya Fakihatul Jannah, CGP angkatan 10 dari sekolah ini, Sekolah SD Negeri Pusaka Jaya Subang. Diseminasi. Kali ini saya mencoba untuk memaparkan apa yang sudah saya pelajari selama menjadi CGP atau calon guru penggerak tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari budaya positif ini, konsep inti dari budaya positif ini kita ada 7 poin. Poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dan poin yang kedua, disiplin positif. Poin yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Poin yang keempat, motivasi perilaku manusia. Poin yang kelima, posisi kontrol guru. Poin yang keenam, keyakinan kelas. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Baik. Selanjutnya kita akan membahas poin demi poin. Poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma. Sebelum kita mengetahui paradigma belajar itu seperti apa, kita akan mengetahui terlebih dahulu arti dari paradigma. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pembelajaran paradigma belajar dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga pada peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya poin yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, terlebih dahulu kita senam atau ice breaking ya. Ice breaking terlebih dahulu. Kata kunci ice breakingnya adalah lupakan masa sekarang, ingat masa lalu. Ulangi lagi Bapak Ibu guru hebat. Lupakan masa sekarang, ingat masa lalu. Baik, semuanya fokus. Suaranya mana? Semuanya fokus. Oke, baik. Sekarang angka berapa? 1, 2. Ingat Bapak Ibu, lupakan masa sekarang,
ingat masa lalu. Berarti kalau sekarang 1, 2, masih belum. Ada yang bisa? Ayo. Ini berapa Bapak Ibu? 4, Ini 3. tidak. Itu berarti mengingat masa sekarang dan melupakan masa lalu. Ingat, kuncinya adalah lupakan masa sekarang, ingat masa lalu. Ayo. Sekarang angka berapa? 4. Betul sekali, Bu. Lagi, ayo, biar yang lainnya pada mengerti. Ingat ya, kata kuncinya adalah lupakan masa sekarang, ingat masa lalu. Ini berapa? 2. Ini 2. Iya, sip. Semuanya sudah fokus. Baik, lanjut ya. Poin yang kedua kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik atau guru terhadap anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Disiplin positif adalah pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seorang warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, di sini ditekankan bahwa disiplin positif itu berbeda dengan hukuman. Jadi, jika seorang pendidik atau guru menghukum, itu belum tentu merupakan sebuah disiplin. Nanti kita akan membahas di poin selanjutnya tentang hukuman dan lain sebagainya. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ingat ya Bapak Ibu guru hebat, kita pada dasarnya adalah sama-sama manusia, memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakannya yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua yang kita lakukan itu untuk kebutuhan diri kita sendiri. Setuju Bapak Ibu? Ya. Yang pertama, yaitu ada kebutuhan dasar diantaranya bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa sih? Bertahan hidup adalah dari kita makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, itu adalah di mana manusia itu untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk mencapai itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Di sini, kasih sayang dan rasa diterima itu bisa kita terapkan atau bisa kita rasakan ketika kita berada dalam keluarga. Kita merasa disayangi. Di dalam kelas, kita merasa dihargai, ditemani. Dan yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, di sini ada penguasaan diri kita sendiri yang ingin dihargai oleh orang lain, yang ingin dianggap adanya. Pasti Bapak Ibu guru hebat juga membutuhkan penguasaan, kan? Karena tidak mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini tidak memiliki rasa penguasaan, rasa ingin diakui,
Jadi kalau ibarat kata Bapak Ibu guru hebat di sini kalau tidak memiliki rasa penguasaan berarti terkucilkan. Tidak mungkin kan seperti itu. Poin yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kebebasan di sini artinya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini itu adalah di mana kita memiliki kebebasan untuk berperilaku. Baik buruknya perilaku itu adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Karena kita memiliki kebebasan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat, hampir ya semua manusia itu pasti memiliki kebutuhan yaitu kesenangan. Kesenangan untuk apa? Bermain. Kita juga kan pasti pernah kan bermain dengan anak-anak kita di rumah. Terus untuk anak-anak di sekolah juga memiliki kebutuhan untuk bermain, bergembira, tertawa, bersenang-senang. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu poin motivasi perilaku manusia. Ini dalam buku Restless School Different menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia dari Diana Gosen. Nah, di sini ada 3 poin ya Bapak Ibu sekalian dari motivasi perilaku manusia itu menurut beliau. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin yang pertama ini poin yang sangat bagus ya. Kenapa dibilang sangat bagus? Karena di sini itu adalah orang yang memiliki poin ini adalah orang dengan motivasi ini yaitu orang yang apabila melakukannya mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan dihargai. Mereka melakukan hal ini menjadi orang yang melakukan baik. Poin yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Ini saya ambil dari pendapat dari Diana Gosen. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini di poin yang pertama ini adalah seorang guru atau pendidik hebat yang memotivasi untuk membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasi ini yaitu muncul dalam dirinya sendiri, tidak dorongan dari orang lain. Ini kekuatan atau motivasi yang paling kuat di antara yang lainnya. Poin yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah seseorang yang ingin mendapatkan imbalan dari apa yang dia kerjakan. Contohnya ya, Bapak Ibu guru hebat, seperti halnya ketika ada anak yang rajin berangkat sekolah. Dia selalu rajin berangkat sekolah. Kenapa? Ternyata alasannya pas ditanya, kenapa kamu selalu rajin berangkat sekolah? Karena kalau saya rajin berangkat sekolah, uang jajan saya akan nambah terus, Bu. Nah, di sini berarti anak tersebut memiliki motivasi perilaku manusia yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari apa yang dia lakukan. Jadi bukan karena dirinya sendiri, tapi dari dorongan orang lain atau dari dorongan luar. Poin yang ketiga yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh di sini adalah ketika ada seorang anak yang selalu datangnya
pagi-pagi atau paling pagi setiap hari itu. Ketika ditanya, "Nak, kenapa kamu selalu datang pagi-pagi sekali?" Jawabannya, "Karena saya takut dihukum, Bu. Kalau saya datang terlambat, nanti saya bisa dihukum. Nanti saya malu." Nah, di sini berarti anak tersebut memiliki motivasi perilaku manusia, yaitu di poin yang ketiga, yaitu poin yang terendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik, melanjut dengan posisi kontrol seorang guru. Sebentar. Bentar ya. Sebelum kita menyaksikan videonya, kita terlebih dahulu mengetahui arti posisi kontrol seorang guru itu apa sih? Posisi kontrol seorang guru adalah merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh mereka dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswanya. Nah, itu adalah arti dari posisi kontrol seorang guru. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita akan menyaksikan dari pelatih guru dan praktisi pendidikan, yaitu Ibu Dian Santiasi Rajasa, tentang 5 posisi kontrol. Kita akan sama-sama menyaksikan videonya ya, Bapak Ibu guru hebat. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. Jalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas kembali. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang posisi kontrol guru. Yaitu ada 5 posisi kontrol guru ya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan refleksi dulu ya Bapak Ibu guru hebat. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa? Penghukum. Ya, betul, penghukum. Apa, Pak? Memberi merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Penghukum, pembuat merasa bersalah. Apalagi ada 5 ya, Bapak Ibu guru hebat dari video yang tadi. Pemantau. Lanjut. Sebagai manajer. Manajer. Satu lagi. Penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, teman. Betul sekali. Baik, dari kata penggalan kata ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku?
Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat dari penggalan kata ini, posisi kontrol apa ya? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Ada lagi? Salah. Merasa bersalah juga. Baik, kita akan lihat jawabannya. Pembuat merasa bersalah. Benar sekali ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi sudah mulai fokus ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Posisi kontrol apakah? Aku penghukum. Betul sekali. Lanjut, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Silakan boleh menggunakan mic ya, Bapak Ibu guru hebat. Apa jawabannya? Kira-kira bagaimana kamu akan Manajer, Bu, manajer. Ya Bapak, biasa saja Pak, tolong. Ini Betul sekali. Kata selanjutnya yaitu ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Bergantian dengan yang lainnya, silakan. Yang mau menjawab, kalau menurut saya sebagai teman. Iya, coba kita lihat sama-sama ya. Iya, Bapak Ibu guru hebat ternyata hebat-hebat semua ya. Sudah bisa mengimplementasikan ya. Yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Pemantau. Iya, betul sekali, pemantau. Nah, dari kelima ini sepertinya Bapak Ibu guru hebat sudah mengetahui semua ya. Sudah bisa mengimplementasikan dari video yang sudah kita amati bersama-sama. Selanjutnya poin yang ke-6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Jadi di sini tidak ada penekanan atau pemaksaan dari guru atau pendidik itu. Di sini lebih mengutamakan yaitu adalah kesepakatan kelas, kesepakatan yang telah dibuat oleh murid-murid untuk mereka yakini bersama-sama agar dipatuhi oleh mereka sendiri pula. Proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif ada 4 prosesnya ya. Yang pertama, Bapak Ibu guru hebat bisa menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelasnya ini seperti apa. Karena setiap kelas atau setiap ruangan kelas atau tingkatan kelas itu memiliki masalah dan harapan kelas yang berbeda-beda. Yang kedua, yaitu eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Nah, Ibu Bapak guru hebat silakan untuk mengeksplor ide-ide dari murid-muridnya. Dibimbing atau menuntut murid-murid untuk memunculkan ide-idenya. Untuk seperti apa, ingin seperti apa, bagaimana. Selanjutnya yang ketiga yaitu ambil kesimpulan dari ide murid. Nah, kemudian kalau sudah dibentuk ide-ide murid tersebut, Bapak Ibu guru hebat bisa menyimpulkan dengan kata-kata yang lebih sederhana. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ubah ide menjadi keyakinan kelas. Setelah itu baru menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan diyakini oleh setiap anak-anak di kelas tersebut. Poin yang ini adalah bentuk dari keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 4, yaitu foto kegiatannya yang saya lakukan. Bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir kita akan membahas tentang segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Dan ini teori menurut dosen pada tahun 2004. Dari strategi melakukan restitusi ini, yaitu ada 3 ya. 3 strateginya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dalam hal kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap ini, guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa menjadi lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, saya akan memberikan contoh dalam hal menstabilkan identitas ya, Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini adalah langkah awal itu menstabilkan identitas. Bisa dengan ketika anak tersebut memiliki kesalahan, kita terlebih dahulu mengetahui atau menggali informasi kenapa anak itu melakukan kesalahan, apa alasannya, seperti apa kondisinya. Itu kita tanyakan terhadap anak tersebut. Jadi kita akan mengetahui identitasnya seperti apa. Maksudnya kita akan mengetahui cerita yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi si anak akan merasa bahwa dirinya itu lebih tenang karena mereka merasa bahwa mereka itu didengar. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Selanjutnya, di sini contohnya itu adalah saat tidak mengakui kesalahannya anak tersebut, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang perlu dilakukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Nah, di sini tugas guru adalah mendengarkan permasalahannya si anak. Setelah itu guru mengatakan bahwa seperti itu. Dulu juga ibu melakukan seperti itu, atau dengan kata-kata yang membuat mereka nyaman, merasa untuk dipahami. Jadi seperti itu, ya sudah, ibu paham, kamu merasa emosi terhadap hal itu. Selanjutnya dari poin yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Langkah ketiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian, ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu mereka untuk fokus pada masa depan idealnya tersebut. Nah, di sini yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi guru itu menanyakan keyakinan apa yang kamu pahami dari tindakan itu. Seperti apa tindakan selanjutnya agar bisa memperbaiki kesalahan kalian. Nah, itu adalah
Dua contoh dari menanyakan keyakinan. Sedang apa? Sebentar. Baik. Sedang apa? Kita akan sama-sama menyaksikan segitiga restitusi atau penanganan dalam masalah anak yang saya coba untuk menerapkannya di kelas saya sendiri. Baik Bapak Ibu guru hebat, silakan menyaksikan videonya. Apa yang harus diperbaiki untuk selanjutnya? Baik Bapak Ibu guru hebat, tadi ada penanganan terhadap Ananda Sahrul mengenai kenapa dia mengerjakan pekerjaan rumah atau PR tetapi di dalam kelas. Dia beralasan bahwa ketika itu banyak lembing atau hewan seperti itu yang pada masuk ke rumah. Jadi semua lampu dia matikan. Jadi dia tidak bisa mengerjakan PR, itu alasannya. Yang kedua, kita akan sama-sama menyaksikan juga video segitiga restitusi penanganan terhadap Ananda Fajar karena dia terlambat, karena dia tidak memakai atribut dengan lengkap pada hari Senin. Selamat menyaksikan Bapak Ibu guru.
Baik, Bapak Ibu guru hebat, tadi kita sudah menyaksikan dua kasus yang berbeda ya dalam penanganan segitiga restitusi. Semoga kedepannya Bapak Ibu guru hebat bisa menerapkan segitiga restitusi maupun keyakinan kelas dan yang lainnya di dalam kelas. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau mendengarkan diseminasi saya dalam penyebaran pemahaman terhadap budaya positif yang saya pelajari pada saat CGP atau pendidikan calon guru penggerak. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertanyaan saya buka untuk kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, dipersilakan. Wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya, sangat bermanfaat sekali ya. Di sini saya ingin menanyakan kepada materi, apakah dalam melakukan restitusi harus berurutan? Ya, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia Musdalifah yang sudah bertanya, yaitu tentang apakah boleh segitiga restitusi itu dalam penanganannya dilakukan secara berurutan ataukah tidak ya, atau harus seperti apa? Mungkin seperti itu yang saya pahami dari pertanyaan dari Ibu Lia Musdalifah. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab. Menurut saya, dalam penanganan segitiga restitusi itu tahapannya harus sesuai. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan kelas. Seperti itu Ibu Lia. Jadi tidak bisa diacak-acak ya, tolong. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, dipersilakan. Pakih yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Ada sedikit hal yang ingin dipertanyakan, yaitu mengenai tadi video yang pertama mengenai segitiga restitusi, yaitu tentang anak yang tidak mengerjakan tugas dengan alasan malam itu ada lembing, jadi lampunya dimatikan. Nah, di situ saya melihat tadi bukan menegurnya langsung di depan teman-temannya yang banyak, apakah itu masuk kategori kategori Merasa bersalah. yang sudah benar atau tidak mengenai segitiga restitusi itu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mangga Ibu untuk dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Arifin yang sudah bertanya. Saya terlebih dahulu mohon maaf ya untuk kasus yang pertama, yaitu yang terjadi kepada Ananda Sakro di kelas 4 karena tidak mengerjakan tugas rumah atau PR. Dia mengerjakan di sekolahan dan saya menegurnya secara langsung di kelas. Saya meminta maaf sebenarnya untuk penanganan segitiga restitusi itu bisa dilakukan di kelas maupun di luar kelas atau di kantor atau di tempat-tempat tertentu ya Bapak Ibu guru hebat. Kalau untuk di kelas sebelumnya memang itu adalah keadaan yang tidak saya sengaja, yaitu spontanitas terjadi ketika di situ. Jadi saya melakukannya dan kebetulan ada tugas tentang demonstrasi segitiga restitusi. Dari situ saya langsung membuatnya. Nah, untuk lebih baiknya mungkin ke depannya saya akan menerapkan itu di ruangan yang tersendiri. Akan tetapi menurut saya
dalam penanganan segitiga restitusi itu kan tidak terpaku oleh tempat ya. Jadi bisa dilakukan di kelas pun dengan kata-kata atau bahasa kita sendiri sebagai guru atau pendidik itu tidak memojokkan atau membuat anak itu merasa bersalah atau membuat anak itu merasa bahwa dirinya itu yang 100% salah atau dia merasa berkecil hati. Jadi dari kata-kata yang sudah saya sampaikan kepada Anda Sahul, saya pikir itu sudah tidak memojokkan Ananda Sahrul ya, Bapak Arifin yang terhormat. Jadi menurut saya tidak masalah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Barangkali dari Bapak dan Ibu guru hebat yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri penerapan penyebaran budaya positif. Selanjutnya acara ini saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Zulkarnain setelah menerima materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif tadi disampaikan oleh pemateri kita. Alhamdulillah ilmunya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Dengan modul ini saya mendapatkan banyak informasi baru dan mendapatkan motivasi lebih baik lagi. Dan dengan kolaborasi kita dari guru-guru, semoga bisa diterapkan di sekolah kita dan menjadikan sekolah kita dengan lebih baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas materinya. Semoga bisa kita aplikasikan. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu CGP yang telah memberikan materinya dan mengenalkan apa itu yang dinamakan budaya positif. Ternyata budaya positif itu di sekolah kita itu banyak yang telah dilaksanakan, seperti pembiasaan literasi, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, pembiasaan melaksanakan sholat duha berjamaah dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya CGP ini, kegiatan-kegiatan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi. Juga selain itu kita harus mengadakan budaya positif-positif yang lainnya yang belum terlaksana atau yang belum dilaksanakan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya guru CGP, 2 orang guru CGP yang ada di SD Pusaka Jaya ini akan memberikan perubahan yang lebih baik supaya pembelajaran di SD ini lebih baik lagi dan lebih meningkat. Juga membawa dampak yang positif kepada guru-guru yang lainnya supaya kinerja kita lebih baik lagi untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang ada di SD Pusaka Jaya ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat bangga dan berbahagia dengan adanya 2 orang CGP ini. Karena setidaknya itu merupakan aset sekolah untuk memberikan perubahan pada pembelajaran supaya pembelajaran di kita lebih baik lagi. Rupanya dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.